kami sungguh bersyukur jika malam hari ini kami kembali dikumpulkan di Bait Kudus-Mu di tempat ini. Kami dari berbagai macam gereja, kami dari berbagai macam latar belakang, tapi kami boleh beribadah bersama di tempat ini. Kami bersyukur PDO Kebangkitan dan Hidup tetap boleh beribadah, tetap boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami tetap boleh melaksanakan ibadah doa raih. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan, yang kami mau serukan bersama malam hari ini, karena banyak doa yang akan kami panjatkan, banyak hal yang akan kami sampaikan dan serukan juga mintakan kepadamu Tuhan, karena Engkau sumber dalam segala kehidupan kami. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati, telinga dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang hidup, yang akan mengubah seluruh kehidupan kami menjadi benar dan berkenan di hadapan-Mu dan diberkati. Dan Kau juga Roh Kudus yang mengajar hamba-Mu menyampaikan firman seperti yang Kau ingini. Dan kami siap menerima di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari kita buka Mazmur pasal 115. Kita akan mulai renungan kita dari kitab Mazmur pasal 115. Ini menarik sekali, sesuai dengan tema kita di bulan ini dan bulan depan, yaitu memiliki hidup diberkati, yang memberkati. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, pastikan hari lepas hari imanmu tidak goyah, imanmu tidak pudar, sehingga impian pengharapan kita untuk memiliki hidup yang diberkati, yang bisa memberkati orang lain genap dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita buka Mazmur 115. Kemuliaan hanya bagi Allah, judul perikopnya. Saya membaca ayat yang pertama. Seluruh keluargaku terkasih jemaat Tuhan Persekutuan Doa Okumene Kebangkitan dan Hidup membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca secara responsoria. Amin. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa yang berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka dalam perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Dia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, Ia menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, siapa yang akan memuji-muji Tuhan? Siapa? Perhatikan baik-baik ayat penutup di ayat yang ke-18. Kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin orang bisa memuji-muji Tuhan kalau hidupnya tidak diberkati. Amin. Contohnya sederhana. Di saat orang merasa masalahnya lebih hebat daripada Tuhan, orang itu tidak akan bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan di saat orang merasa bahwa dirinya lebih mengerti daripada Tuhan, dia akan menganggap Tuhan itu suatu hal yang tidak penting. Di saat dia merasa dia berhak menghakimi daripada Tuhan, maka dia sudah melebihi daripada Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang punya hak menghakimi, bukan bagian kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus merenungkan bagian firman ini, karena bagian ini menyatakan kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi segala sesuatu yang kita miliki itu bukan kemuliaan, karena kemuliaan itu hanya bagi Allah. Tapi apa yang kita miliki itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita di saat kita mau menjadi pemuji, penyembah, di saat kita mau menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Karena pada bagian ini dikatakan ayat yang pertama, perhatikan baik-baik, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Jadi kemuliaan itu hanya diberikan kepada Tuhan yang adalah memang dia pribadi yang mulia, dan karena dia adalah pribadi yang sempurna pada kasih, dan oleh karena setiamu. Jadi di saat kita tidak memiliki kasih, kita tidak memiliki setia, kita tidak memiliki sikap hati yang terus memuliakan Tuhan, jangan pernah berharap kita hidup dalam kemuliaan, dan jangan pernah kita hidup dalam berkat. Karena mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Banyak orang hari-hari ini melecehkan kekristenan. Banyak orang hari-hari ini di media-media sosial, khususnya TikTok, orang Islam, orang yang tidak pernah belajar teologi, bukan orang Kristen, orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang dulunya ngaku Kristen, yang hari ini telah menjadi mualaf, berani membahas dan berani menyimpulkan, berani menerjemahkan, berani berkata-kata, dan berani membuat pengertian berdasarkan firman Tuhan yang kita miliki. Itu sesungguhnya adalah tipu daya setan, tipu daya iblis. Karena mereka tidak pernah bisa mengerti, mereka tidak pernah belajar teologi, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak punya roh Tuhan, mereka tidak punya pengertian Tuhan, tapi mereka mencoba-coba membahas Alkitab kita. Yang ada adalah penyesatan. Tapi hari ini aneh, banyak orang Kristen pun suka memperdebatkan iman kemuliaan Tuhan melalui TikTok. Room-room yang dipakai untuk perdebatan itu kayaknya tren. Maka saya selalu katakan, jadilah hamba Tuhan dunia nyata, bukan hamba Tuhan dunia maya. Kalau hamba Tuhan dunia maya itu di TikTok, di media sosial bahas firman, di luar hidupnya tidak bahas firman. Bahkan dia tidak melayani sesungguhnya. Karena apa? 24 jam di dalam ruangan, hanya demi cari cuan, cari gift. Maka di saat ada orang bertanya, di mana Allah mereka? Kita mau dengan jelas mengatakan, Allahku ada di mana? Di surga. Di sanalah dia ada, di sanalah dia diam, di sanalah dia memerintah semesta, dan dari sanalah dia nanti akan turun yang kedua kali untuk menjemput umatnya yang setia kepadanya. Amin. Amin. Coba lihat kanan kirimu, kira-kira dijemput nggak nanti kalau Tuhan datang? Nggak mungkin orangnya. Dijemput enggak. Saya selalu katakan kepada kita, antusiasme yang lahir daripada roh Tuhan itu bukti bahwa kita diberkati dalam kehidupan rohani kita. Itu gak akan pernah terpengaruh oleh keadaan apapun di dunia. Amin. Tidak akan pernah terpengaruh oleh keadaan perang, tidak akan pernah terpengaruh oleh keadaan miskin atau kaya, tidak akan pernah terpengaruh oleh keadaan siapapun. Dan dia kalau beribadah akan terus menyala-nyala. Karena terus menyala, apinya ada. Di sini ibu-ibunya, saya yakin banyak yang di bawah daripada Ibu Meli usianya. Ibu Meli 52, Ibu Meli ya, 52. Tapi kalau memuji Tuhan bisa melompat, bisa berteriak. Yang lain antara 3, sok jaim, atau memang gak punya roh Tuhan dalam hatinya, atau yang ketiga memang gak punya sukacita. Nyanyi pun gak bersuara. Orang sudah bersuka cita, orang sudah melompat, dia hanya begini.
paling tahu siapa hari ini yang melakukan itu. Singer paling tahu dari depan siapa orang muji Tuhan mau pada balik. Kira-kira diberkati gak hidup? Enggak. Orang yang diberkati itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kalau cara Tuhan memberkati. Amin. Bukan karena engkau punya uang kau terus merasa diberkati, enggak. Makanya saya lucu kadang-kadang melihat orang, Yesus ada kalau uangnya banyak. Kalau uangnya nggak ada, Yesusnya nggak ada. Itu nggak ajaran Tuhan, ajaran setan gitu. Ajaran Tuhan nggak terletak pada uang, tapi terletak pada apa? Iman. Mau meledak dunia ini, mau apapun yang terjadi di dunia ini, iman akan tetap kuat. Karena bukan terpengaruh oleh keadaan dunia. Maka banyak orang yang coba mengandalkan berhala dalam hidupnya. Apa? Berhalanya banyak. Pikirannya, uangnya, handphonenya, patungnya, terus apa lagi? Opungnya, apa lagi? Datunya, apa lagi? Jimatnya, banyak berhalanya. Tapi ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 ini gambaran bagaimana berhala daripada orang-orang yang tidak percaya itu dibuat dari perak, emas, tapi nggak ada gunanya. Karena apa? Punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa berkata-kata, punya hidung tidak bisa mencium, punya tangan tidak bisa meraba, punya kaki tidak bisa berjalan, bahkan kerongkongan tidak bisa bersuara. Pernah melihat sesembahannya orang yang bukan Tuhan, patung-patung berhala-berhala ngomong? Pernah lihat? Kalau sudah ngomong sudah setan itu. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang menyembah berhala pun akan seperti itu hidupnya. Ayat yang ke-8 dikatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi hari ini kalau masih ada berhala dalam hidupmu yang membuat keimananmu begitu mudah terganggu sehingga berkat itu mundur, berkat itu keluar, berkat itu meninggalkanmu, mari kita buang setiap berhala ini. Amin. 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 Mari kita buang setiap berhala. Jangan biarkan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu membuat engkau kehilangan Tuhan, membuat engkau kehilangan damai sejahtera, membuat engkau kehilangan daripada berkat itu. Karena berkat itu mengalir hanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan dikatakan orang-orang yang setiawan dalam semua perkara. Maka dikatakan ayat yang ke-9, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Saya mau katakan, mau 1000 negara menyerang Israel, saya mau katakan Israel tidak akan pernah bisa dikalahkan. Ada amin? Ada amin? Amin. Hari ini negara Israel diserang dari 3 front. Saya mau katakan, mau 1000 front yang menyerang Israel, Israel akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kita belajar dari tahun 1948 berbicara tentang negara Israel. Israel tahun 1948 mendeklarasikan diri menjadi suatu negara. Baru mendeklarasikan diri sudah diserang. Dia kembali ke tanahnya sendiri, bukan milik daripada Palestina yang sekarang. Tahun 1973, tapi sebelumnya ada tahun 1967 sampai dengan 1973 terjadi perang antara Israel dengan negara-negara Liga Arab. Ada perang yang namanya 6 hari, ada perang yang namanya Yom Kippur. Digempur sama negara-negara besar. Ini negara kecilnya luar biasa dan baru merdeka. Apakah Israel kalah? Apakah Israel kalah? Tidak. Israel menang, makin besar, makin hebat, makin dahsyat. Dan hari ini saya mau katakan, hanya segelintir kelompok militan namanya Hamas berani menyerang Israel dan merasa menang karena bisa membobol perbatasan Israel. Maka di saat Perdana Menteri Prime Minister daripada Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, kami akan balas sampai habis, itu hal yang wajar. Karena sebuah negara yang merdeka dan berdaulat diserang oleh sekelompok orang
yang menamakan dirinya Hamas. Apakah mereka bisa menang? Tidak mungkin. Kasihan rakyat Gaza. Hari ini kalau kita melihat Gaza di media sosial, ada gedung yang bagus di Gaza sekarang. Jadi reruntuhan kayak rempeyek diremek, saudara. Dari Libanon, Hizbullah ikut-ikut menyerang. Negara lain mengancam. Saya mau katakan, mau 1000 negara kalau ada di dunia yang memerangi Israel, Israel tetap akan ada. Mereka bukan hanya mengandalkan Iron Dome atau kubah suci, bisil penangkis serangan udara itu, tapi sesungguhnya mereka punya perlindungan dari segala perlindungan. Namanya apa? Tuhan semesta alam. Amin. Roket menyerang Israel, Israel nari-nari, nyanyi, mazmur, bersorak. Mereka diserang rudal bukannya takut, tapi mereka nyanyi, melompat, bersorak. Ada yang nyanyi Tuhan adalah gembalaku, ada yang nyanyi Yahshua Hamashiach, ada yang nyanyi segala macam untuk memuji Tuhan. Karena apa? Memang Israel umat pilihan, diberkati sampai kapan. Ada orang yang mengkafir-kafirkan Israel, ada orang yang melaknat Israel, ada orang yang mengutuki Israel. Tapi handphone yang dipakai produk Israel, betul tidak? Naik pesawat produk Israel, betul tidak? Pakai Facebook produk Israel, betul tidak? Semuanya produk Israel. Semua ciptaan di dunia ini 99,9% ciptaan orang Israel. Kalau ada hal-hal baru diciptakan itu nggak hal baru, tapi memodernisasi dari apa yang diciptakan oleh orang Israel. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, dikatakan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Jadi Israel punya Tuhan dan perisai yang tidak pernah bisa ditembus oleh apapun. Begitu juga dengan kita orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan dan perisai bagi kita. Amin. Maka dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7, munculkan. Ini Yeremia 17 ayat 7 dan 8, ini salah satu ayat favorit saya. Karena ini memang andalan di saat hal yang paling sulit. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambahkan akar-akarnya ke tepi air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Anda mau tidak pernah mengalami kekeringan dalam hidup Anda? Mau? Mau? Anda mau tetap hijau? Tetap dipenuhi dengan sukacita hidup Anda? Yang tidak pernah khawatir dengan apapun juga, mau sekemarau apapun semesta, dan terus menghasilkan buah yang baik. Amin. Kata kuncinya ayat 17 tadi. Kalau Anda ingin mengalami itu, hanya satu jawabannya. Ayat ke-7 daripada pasal 17 yang sebelumnya kita baca bersama-sama jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi orang yang diberkati itu memang orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi kalau andalanmu pekerjaanmu, jangan harap kau diberkati. Kalau andalanmu itu usahamu, jangan harap kau diberkati. Kalau andalanmu itu skillmu, jangan harap kau diberkati. Mungkin kau punya uang hasil dari itu. Tapi kalau tiba-tiba engkau mengalami musim kering dalam hidupmu, musim kering dalam kesehatanmu, apa yang terjadi? Habis uang. Betul tidak? Yang pernah mengalami tiba-tiba sakit, yang tabungannya harus terkuras habis, itulah musim kering. Nampaknya uangnya banyak, tapi begitu sakit habis. Beberapa hari yang lalu saya dapat cerita dari seorang teman pendeta. Dia cerita begini. Ada jemaatnya yang ditanya, kenapa kau hari Minggu gak kerja? Sibuk aku om. Kerja om, gak bisa om. Harus kerja terus. Iya harus kerja terus. Oh gitu. Tapi karena dia tidak pernah lagi ke gereja, dinasihati oleh Pak Pendeta, kenapa kau terus ke gereja? Terus ke gereja. Dulu di saat kau belum bekerja,
kebanyakan juga orang di sini. Waktu belum mendapatkan pekerjaan, waktu masih bergumul tentang pekerjaan, dulu terus ke gereja, rajin beribadah, minta doa, minta berkat, minta doa, minta berkat. Tapi begitu dikasih pekerjaan, kenapa kau tidak pernah lagi ke gereja? Alasannya apa? Karena hari Minggu overtime. Sayang om, sekian kali lipat om. Saya lebih baik off hari biasa om daripada hari Minggu. Mulai rusak otaknya karena mamu. Lupa dulu waktu belum bekerja, rajinnya luar biasa beribadah ke gereja. Hingga akhirnya suatu hari Pak pendetanya cerita, dia mulai beli mobil, karirnya bagus, tapi suatu hari dia divonis oleh dokter sakit, levernya kena, dan dia tidak bisa lagi bekerja. Karena apa? Terlalu sering minum kopi instan, terlalu sering makan Indomie tengah malam. Ayo makan Indomie tengah malam terlalu sering siapa? Tolong angkat tangan. Berhentilah engkau kalau masih mau hidup sehat. Nah. Akhirnya apa? Dia datang ke gereja dan menangis. Oh, doakan aku. Pendetanya bingung lah. Mau kudoakan apa lagi? Aku sakit om, biar kasih kesembuhan om. Enggak mau, kata pendetanya. 1000 nasihat sudah diberikan kepadamu, 1000 firman sudah kau dengar, tapi engkau mengeraskan hati. Sekarang doaku pun tidak akan berguna jika engkau tetap mengeraskan hati. Sekarang hanya ada satu jalan, datang kau kepada Tuhan, beri hidupmu kepada Tuhan. Orang itu harus akhirnya meninggal, saudara. Meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal, memang dia serahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Termasuk sisa-sisa hartanya yang sisa, bukan lagi yang banyak, diberikannya kepada gereja. Karena apa? Dia mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Maka hidup kita di saat kita mengandalkan Tuhan, pasti kita diberkati. Amin. Amin. Ya kita belajar lah dari Ibu Meli ya. Kesaksian Ibu Meli beberapa waktu lalu sangat memberkati. Kenapa? Waktu suami terkasih meninggal, Ibu Meli masih umur berapa Bu? 42. Anak-anak yang paling kecil umur berapa? 3 SD. Si Kelvin ya. Si Kelvin umur 3 SD. Kelas 3 SD. Si Petra mau kelas 2 SMA. Si Kelvin mau kelas 4 SD. Betul ya? 3 dan 1. Yakinlah hari itu Ibu Meli pasti sangat takut, sangat bimbang, sangat bingung, sangat semuanya. Tapi di saat beliau menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, Tuhan menolong dengan caranya, Tuhan memberkati dengan caranya, dengan fase demi fase yang bisa dilalui. Dan hari-hari ini anak-anaknya semuanya sudah dewasa. Bahkan di saat KKD lalu saya terkejut. Kevin beli sepeda motor cash harga 20 juta. Dan dia bilang, ini untuk mama om, mama pakai. Aku tetap pakai yang Vega. Ya karena memang motor Ibu Meli yang mereknya Shogun sudah combat sekali. Anda tahu kan? Sudah combat. Anda tahu combat? Tahu combat? Istilah di kampung, istilah di Sumatera Utara untuk sesuatu yang jelek, yang hancur, yang tidak bagus lagi. Jadi motornya sudah combat memang. Suaranya combat, bodinya combat, semuanya combat. Sudah tua. Kalau Vario yang dipakai Bang Petra nggak combat sebenarnya, tapi yang pakai combat jadi combat lah motornya. Seperti itu kan. Jadi saya bersyukur melihat itu. Tapi memang kalau dilihat si Kevin rajin melayani. Melayani rajin. Kalau saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu kami melayani Kevin pelepasan. Wah,
Saya hanya berdoa begini, Tuhan, selamatkan dia, beri dia. Jangan hilang. Anda bisa bayangkan, ada Ibu Mary, di dalam dagingnya ini berjalan roh yang bukan daripada Tuhan. Pernah nonton film horor? Pernah nonton film horor? Itu berjalan di punggung waktu itu, Ibu Mary ya. Di punggung roh itu berjalan di dalam kulit. Itu tenang, sebentar aja kita. Berjalan kayak di film-film horor itu. Sampai tangannya, sakit, tenang, sembuh, tenang. Sakit ya, memang sakit sekali. Itu ada roh lain di dalam tubuh kita yang berjalan sesuka-suka. Ada yang pernah merasakan? Belum? Ingin merasakan? Jangan, sakit sekali. Tapi saat kita layani, pelepasan itu terjadi sampai 2 hari. Di saat melihat dia bertumbuh sekarang, boleh main gitar dengan baik, melayani dengan baik, bisa bekerja dengan segala prosesnya. Dan Ibu Mary sampai sekarang umur 50 tahun lebih tetap bekerja, setia dalam panggilan, tetap bekerja setia. Walaupun beberapa waktu lalu diancam, mungkin akan kehilangan pekerjaan. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, dia akan tetap diberkati, amin. Siapapun kita percaya andalkanlah Tuhan, maka kita akan diberkati. Maka perhatikan ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Jadi berkat itu memang datang daripada Tuhan di saat Tuhan mengingat kita. Tapi yang perlu kita kejar bagaimana caranya membuat Tuhan mengingat kita. Makanya saya selalu katakan gerakan untuk berdoa pagi, berdoa fajar. Genapi Matius 6 ayat 33. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Amin. Semua berkat yang datang daripada surga akan melimpah ruah dalam kehidupanmu dan membuatmu tidak akan pernah berkekurangan dalam hal apapun. Tapi bagaimana firman yang lain pun harus kau genapi. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, biar semua berkat itu dicurahkan kepadamu. Ini suruh bangun pagi malas. Siapa yang pagi tadi mesbah pagi bersama seisi rumah ini? Angkat tangan. Febri masih setia? Masih jam 3 tetap. Puji Tuhan. Ya kan? Bu Mary sudah mulai ibadah bersama keluarga? Sudah. Puji Tuhan. Apalagi Petra semalam-malaman gak bisa tidur, sekarang sakit kepala deh. Om, izin aku ya Om bisa sakit ibadah sekali kepala. Iya orang semalam-malaman gak tidur, gara-gara minum kopi sama creamer. Aduh Om. Udah aku ikut Om pelayanan Krokris. Habis itu, aduh, gimana aku gak bisa tidur? Enggak, makan kita. Saya ajak makan bakmi Singkawang habis dari Krokris. Makan bakmi Singkawang, habis makan bakmi sama ngantuk langsung naik sini tidur ya. Saya mau konseling Joni dan calon istrinya untuk pembekalan baptisan dan pembekalan pernikahan kudus. Dia naik ke atas tidur berselimut ya, sampai beberapa jam. Makan dulu biar gula naik dan habis tidur kau. Kalau gitu, kalau kau perutmu kosong terus gak akan tidur. Sekarang sakit kepala. Mamanya yang sakit kepala tetap beribadah. Sakit kepala. Sakit apa? Sakit gigi tetap beribadah. Ini anaknya sakit kepala gak beribadah. Cemen. Coba sakit kepala yang bawa ke sini. Susahnya Tuhan sembuhkan. Betul Ibu Meli ya? Nasihati dia nanti. Kepala itu dilontak banget. Gak ibadah. Mamanya sakit gigi tetap beribadah dan jadi sembuh. Amin. Kalau sakit-sakit semuanya. Tapi bedakan antara sakit gigi, bedakan antara sakit kepala, bedakan antara ibadah, bedakan antara masalah, bedakan semua. Jangan kau campur aduk. Harus dibeda-bedakan semuanya. Beribadah tetaplah beribadah. Bawa sikap hati yang benar dengan Tuhan. Berkat ini dijanjikan saudaraku. Tinggal bagaimana kita mau ambil atau tidak. Ya. Tuhan akan mengingat kita katanya. Untuk itu mari kita kejar terus Tuhan. Cari Tuhan biar dia mengingat kita. Makanya pagi-pagi benar saya selalu katakan, bangun engkau, bangunkan seisi rumahmu. Saya bilang sama Febri, setia kau, bisa engkau menjadi keluarga yang paling diberkati suatu hari nanti di tempat ini kalau setia dengan Tuhan. Apa susahnya Tuhan membalikkan keadaan, mengubah kutuk jadi berkat.
Tapi bangunkan anak-anak itu semuanya. Jangan boleh mereka tidur lagi. Masih kecil-kecil pun. Iya, bangun. Jadi pagi ini selain kami keluarga pastori yang tetap beribadah kepada Tuhan bersama seisi rumah, keluarga pastori, keluarga Pak Utapea dan Ibu Mel, puji Tuhan. Yang lain, mohon. Yang lain dulu. Saya mengatakan belajarlah seisi rumah. Minggu lalu kita sudah belajar dari kisah seorang Obed-Edom, betul tidak? Di saat tabut Allah ada di rumah Obed-Edom yang hanya 3 bulan saja, keluarga Obed-Edom diberkati dengan begitu rupa, melimpah-limpah. Maka harus ada tabut Allah di setiap kehidupan kita. Di sini tabut Allah harus diam.